Oke, kembali lagi bersama saya dan saat ini kita akan membahas statistika inferensial mata kuliah statistika pendidikan dosen pengampu Jakub Sadam Akbar SPD MPD yang disusun oleh nama Korpa Tamu NIM 20506008. Nah, mungkin dari kita banyak yang bertanya-tanya atau bahkan mendengar namun tidak mengerti tentang apa sih statistika inferensial. Jadi, statistika inferensial adalah metode yang menggunakan rumus statistik dan hasil perhitungannya dijadikan sebagai pedoman dalam membuat kesimpulan secara umum atau mengeneralisasikannya. Nah, statistika inferensial memungkinkan kita untuk membuat prediksi dari data tersebut. Namun ada kekurangan pada statistik inferensial, yaitu data yang digunakan belum diukur secara keseluruhan sehingga belum bisa meyakinkan bahwa nilai sepenuhnya benar. Selain itu, peneliti harus membuat prediksi berdasarkan teori untuk melakukan statistik. Nah, dalam statistika inferensial, kesimpulan dapat diambil setelah melakukan pengolahan serta penyajian data dari suatu sampel yang diambil dari suatu populasi, sehingga agar dapat memberikan cerminan yang mendekati sebenarnya dari suatu populasi. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam statistika inferensial. Di antaranya yang pertama, banyaknya subjek penelitian. Maksudnya jika populasi ada 1000, maka sampel yang diambil jangan hanya 5, namun diusahakan lebih banyak seperti 10 atau 20. Yang kedua, keadaan penyebaran data. Nah, dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa pengambilan sampel harus merata pada bagian populasi. Diharapkan dalam pengambilan sampel dilakukan secara acak sehingga kemerataan dapat dimaksimalkan dan apapun. Selanjutnya, statistika inferensial dibagi menjadi dua, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Nah, statistika parametrik sendiri terutama digunakan untuk menganalisa data interval dan rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Yang kedua, statistika non-parametrik terutama digunakan untuk menganalisa data nominal dan ordinal dari populasi yang bebas distribusi. Nah, selanjutnya, metode analisis inferensial statistik. Dan terdapat dua metode utama statistik inferensial, yaitu estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Estimasi parameter menggunakan mean, median, mode, dan deviasi standar dari suatu populasi berdasarkan perhitungan dari sampel populasi tersebut. Kemudian metode yang kedua yaitu pengujian hipotesis atau juga dikenal dengan signifikansi, yang melibatkan penentuan apakah ada perbedaan rata-rata dua sampel signifikan secara statistik. Nah, selanjutnya beberapa metode pengujian yang digunakan dalam analisis inferensial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis regresi linear digunakan memahami hubungan antara dua variabel dari kumpulan data, di mana salah satu variabelnya merupakan variabel dependen dan yang lainnya adalah variabel independen yang dapat digunakan lebih dari satu. Yang kedua, analisis varians digunakan untuk menguji dan menganalisis perbedaan antara dua atau lebih mean dari kumpulan data. Yang ketiga, uji T digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok dan memahami jika satu sama lain berbeda. Nah, yang terakhir, analisis korelasi digunakan untuk memahami sejauh mana dua variabel saling bergantung. Kita dapat melihat apakah variabel memiliki korelasi yang kuat atau lemah. Korelasi bisa negatif atau positif tergantung pada variabelnya. Selanjutnya, manfaat statistik inferensial. Yang pertama, sebagai alat untuk menduga populasi.
Karena kembali lagi tujuan utama statistik inferensial adalah untuk menduga nilai populasi. Dengan adanya penggunaan metode ini, tentu kita mengharapkan hasil pengukuran yang akurat dan tepat. Selanjutnya yaitu yang kedua sebagai metode analisis yang sangat terstruktur. Karena statistik inferensial memiliki formula yang sangat terstruktur dan teruji secara sistematis sehingga mencegah hasil yang bias. Selanjutnya kita akan masuk dalam fungsi statistika inferensial. Statistika inferensial atau induktif adalah statistik bertujuan menaksir secara umum suatu populasi dengan menggunakan hasil sampel, termasuk di dalamnya teori penafsiran dan pengujian teori. Statistika inferensial digunakan untuk melakukan yang pertama, generalisasi dari sampel ke populasi, yang kedua uji hipotesis di mana membandingkan atau uji perbedaan atau persamaan dan menghubungkan, yaitu uji keterkaitan kontribusi. Selanjutnya, ruang lingkup bahan statistika inferensial. Yang pertama, probabilitas atau teori kemungkinan. Teori statistik dianggap telah selesai jika kita telah selesai membuat suatu kesimpulan tentang karakteristik populasi. Untuk membuat kesimpulan mengenai populasi, pada umumnya penelitian terhadap sampel yang diambil dengan teknik tertentu. Yang kedua, distribusi teoritis. Salah satu distribusi frekuensi yang paling penting dalam statistika adalah distribusi normal. Distribusi normal berupa kurva berbentuk lonceng setangkup yang melebar tak terhingga pada kedua arah positif dan negatifnya. Penggunaannya sama dengan penggunaan kurva distribusi lainnya. Yang ketiga, sampling atau sampling distribusi. Nah, sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi. Distribusi sampling adalah distribusi nilai statistik sampel-sampel. Jika statistik yang ditinjau adalah mean dari masing-masing sampel, maka distribusi yang terbentuk disebut distribusi mean dan mean sampling, sampling distribution of the means. Yang keempat, pendugaan populasi atau teori populasi. Populasi atau population universe dalam statistika merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian atau pengamatan. Selanjutnya, pendugaan populasi atau teori populasi. Populasi dalam statistika merujuk pada sekumpulan individu dengan karakteristik khas yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian atau pengamatan. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi atau tidak terkontrol. Selanjutnya, uji hipotesis. Uji hipotesis adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data, baik dari percobaan yang terkontrol maupun dari observasi. Selanjutnya, analisis korelasi dan uji signifikasi. Analisis korelasi mencoba mengukur keeratan hubungan antara dua variabel X dan Y. Selanjutnya, analisis regresi untuk peramalan. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel-variabel yang lain. Selanjutnya, analisis varians. Analisis varians atau analysis of variance adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensial. Demikianlah